kasih Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan saat kita datang kepada Dia membawa hidup kita. Amin. Kita berdiri bersama-sama, kita serahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia, kasih sayang-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sudah lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman demi pengalaman yang membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia. Dan hari ini kami mau bersukacita bersama-sama. Kami mau menyorakkan pujian kami. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudah hidup kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini. Engkau Allah yang hadir dan melawat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Kita mau puji Dia, kita mau berikan yang terbaik buat Dia. Karena Dia yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Sama-sama. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Let's go. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Yes. Haleluya. Mari sama-sama. Papa para, papa para, papa para, papa para, papa para, papa para, papa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Yes. Ya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan
kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Oh, yang termulia berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, katakan ku beri yang terbaik. Haleluya. Yes. Oh, terima kasih. Yes. Haleluya. Kami beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai buat Engkau, karena kami percaya Engkau kemenangan kami. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru. Yes, amin. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, oh, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari. Yes, haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan. Katakan hidup baru, hidup baru Kau beri. Yes. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Katakan hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, oh, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa melewati dalam kehidupan kami. Itu karena semua itu karena Engkau Tuhan. Engkau yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Yes, hanya Kau. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan dengan segenap hatimu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes, Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Oh, dalam kesesakan, dalam kemenangan, Kau selalu bersamaku. Kami gak khawatir, kami tak khawatir. Kami percaya, kami percaya Kau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Kau selalu bersama. Jesus, Jesus, Jesus. Kami menyembah-Mu. Angkat pujian-Mu, dan sangat menyembah. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Dan ku ingin mengenal-Mu. Yes. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku
Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu. Yes Lord, lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kami ada. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes, di kemuliaan Tuhan Tuhan kita. Yes, 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 yes. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Ya, selamat sore semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita doa sebentar ya untuk firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah di tempat ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Hamba-Mu ini hanya sebagai alat. Kiranya Engkau yang berbicara. Kiranya Engkau yang mengurapi semua kami dan juga hamba-Mu. Terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Gembala. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Pak John buat kesempatannya. Sangat bersyukur dan saya merasa terhormat untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan melayani di tempat ini. Dan pas kebenaran saya besok harus ke Solo jadi mampir ke sini ya, puji Tuhan dapat kesempatan melayani biar kiranya bisa menjadi berkat ya Bapak Ibu. Mungkin kalau nggak kenal nggak sayang ya. Bener nama saya Bona Halmon Sitompul Pak, jadi nggak usah ragu Pak. Ya, Bona Halmon Sitompul ya. Saya punya 2 putri, ini salah satu putri saya. Ya bisa bangkit berdiri biar orang kenal. Tadi mungkin disangka ini istrinya, bukan ya. Ini anak saya ya. Mungkin wajah saya masih muda Bapak Ibu ya. Ya, saya punya 2 putri, yang satu di Solo juga sama-sama kuliah. Dan kemudian istri saya nggak bisa ikut karena ada pelayanan juga di Cilegon. Itu saja pengenalan singkat, nanti kalau kita mau kenal lebih lagi mungkin nanti setelah ibadah ya Bapak Ibu. Baik, tema pada sore hari ini saya ambil tema dalam firman Tuhan dalam Roma 8:28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikan. Kita baca ayatnya, mungkin sudah ada di situ ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau tanya, siapa di sini yang mengasihi Allah? Oh, semuanya mengasihi Allah. Siapa sini yang percaya bahwa kita semua dipanggil sesuai dengan rencana Allah? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita bukan sebuah kebetulan ada di tempat ini, tapi kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tapi yang mau saya highlight adalah di situ dikatakan kita tahu sekarang. Ketika saya merenungkan ayat ini, kita tahu sekarang itu berarti berbicara soal waktu. Berarti waktu itu saya belum tahu. Tapi sekarang saya jadi tahu. Saya kasih gambaran seperti ini Bapak Ibu. Ini cuma sebuah gambaran. Ada seorang anak kerajaan, dia orang kaya. Dia senang itu berburu Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau dia berburu ke hutan, kita anggaplah dalam cerita itu dia hutan Amazon ya Bapak Ibu ya. Hutan yang masih begitu ganas gitu ya, masih begitu, wah pokoknya lengkap di situ ada segala macam binatang yang sangat mati di sana. Jadi mereka berburu, dia ambil beberapa pegawai, disiapkan alatnya, senjatanya segala macam, mereka mungkin berburu binatang. Ketika sedang berburu tanpa sengaja senjatanya macet. Dan waktu dia berusaha menembak itu senjatanya bukan nembak ke arah yang dia buru, tapi kena ke tangannya. Akibatnya karena di hutan tersebut nggak ada dokter, itu tangan terpaksa harus diamputasi. Diamputasi karena untuk menyelamatkan nyawanya. Karena waktu itu belum ada dokter, jadi mereka masih terbatas. Dengan kesel, marah, kecewa, mungkin nangis, harus diamputasi. Anak seorang raja. Waduh ini gimana, pegawainya mungkin mau di sana juga nggak bisa apa-apa karena memang senjatanya yang salah. Berjalan dengan waktu karena di hutan Amazon mereka harus menginap. Tiba-tiba mereka kesasar masuk dalam sebuah pedalaman di mana semua suku-suku di situ rupanya suka makan orang. Ya Bapak Ibu, dulu kalau kita dibilang orang Batak itu katanya sukanya makan orang, ya kan gitu kan. Makanya kata orang jangan macam-macam sama orang Batak. Kenapa? Nanti kamu dimakan katanya gitu ya. Ya itu dulu gitu ya. Jadi mereka ini masih kanibalisme. Nah mereka ditangkap, dimasuk dalam kandang dan setiap hari itu mereka makan manusia. Dimulai digilir dari pegawai-pegawainya dijadiin manusia panggang, saudara, bukan kambing panggang ya, bukan apa kalau kita makan kan suka babi guling gitu ya. Ini enggak manusia guling gitu ya. Dimakan, udah semuanya dimakan, tinggal giliran dia Bapak Ibu. Tapi ketika mau dimakan, apa yang terjadi? Ini orang enggak jadi dimakan, justru dilepas sama suku tersebut. Kenapa? Karena rupanya suku tersebut sekalipun mereka suka makan manusia, mereka suka makan manusia yang anggota tubuhnya lengkap. Jadi karena dilihat ini, orang ini tangannya nggak ada, bagi mereka ini cacat. Jadi nggak perlu dimakan, dilepas. Berarti ayatnya baru dia mengerti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya waktu itu dia belum tahu kenapa tangannya harus diamputasi. Tapi sekarang dia tahu kenapa Tuhan izinkan tangannya diamputasi. Coba seandainya mungkin dia tidak mengalami amputasi. Mungkin keadaannya baik-baik saja. Saya percaya mungkin nasibnya sama seperti pegawai-pegawai yang lain. Betul nggak? Tapi apa yang terjadi? Dia dilepas. Nah ketika saya merenungkan tentang ayat ini. Kita tahu sekarang berarti sebelumnya kita belum tahu. Betul nggak? Tapi dalam posisi tertentu kita mengerti. Oh yes, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nah seringkali kita tidak menyadari hal ini. Makanya kadang-kadang kita protes. Kadang-kadang kita nggak terima. Kadang-kadang kita marah. Betul nggak? Kadang-kadang kita kecewa dengan apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu, saya banyak mendengar kabar-kabar hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pengusaha-pengusaha banyak yang sedang bersuara, aduh dagangan, apalagi usaha, semua sedang menurun. Saya dengar semua itu. Dan mungkin orang bilang memang keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu hal, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan terlalu banyak mendengar apa kata orang di luar. Kita harus selalu mendengar apa kata firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saya percaya ayat ini berlaku bagi kita semua. Kenapa dikatakan bagi kita semua? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ayat ini berlaku bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah disitu dikatakan kita tahu sekarang. Nah masalahnya ketika kita belum tahu, tapi ayat ini mengatakan kita tahu sekarang, bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita menghadapi kehidupan ini. Karena disitu dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikan. Allah tidak bekerja untuk mendatangkan kerusakan, kesialan, kemalangan, apapun namanya yang manusia sering sebutkan. Tapi Alkitab katakan bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, apakah itu baik ataupun tidak baik, untuk kebaikan. Pak, saya belum mengalami kebaikan. Berarti Allah sedang bekerja. Belum selesai Bapak Ibu. Karena janjinya mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Nah saya catat 3 hal saja Bapak Ibu. Perlu ingat, sederhana saja saya mau nyampaikan pada sore hari ini. Yang pertama berarti kita harus tetap percaya dan punya iman kepada Tuhan. Karena kita belum tahu. Betul nggak? Kita belum pada titik
tahu, kita masih pada titik kita belum tahu, kita masih berjalan, kita belum bisa melihat apa yang sedang terjadi, kita masih bingung, tapi di tengah-tengah sesuatu hal yang kita belum tahu, di tengah sesuatu hal yang kita masih bingung, satu hal kita harus tetap percaya dan punya iman. Amin. Karena banyak orang hari-hari ini karena kesulitan hidup, karena pergumulan, imannya mulai hilang. Imannya mulai kandas Bapak Ibu. Yesus katakan ketika anak manusia datang, apakah dia masih mendapati iman di bumi? Bapak Ibu boleh punya uang tabungan yang masih oke digitnya. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan gak cari harta kita. Tuhan gak cari yang lain. Yang dia tanya, masih adakah iman di bumi? Masih adakah iman dalam kehidupan kita? Di tengah kesulitan, tantangan, sakit penyakit, apakah masih ada iman? Amin. Bukankah bulan ini saudara berbicara small is big? Alkitab katakan iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Betul? Miliki iman. Iman yang benar itu seperti apa sih Pak? Ada orang berkata begini, oh iman tuh begini Pak, kalau saya punya iman, sembuh, terus terjadi kesembuhan. Ya itu juga berbicara iman, tapi iman tuh artinya begini, iman tuh artinya begini, tetap percaya sekalipun mungkin gak sembuh. Ada 2 orang, ini ilustrasi saja, 2 orang mengalami sakit yang sangat parah. Sama-sama beriman kepada Tuhan untuk sembuh. Yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Tapi iman yang hebat adalah ketika yang tidak sembuh ini, dia tetap percaya bahwa dia akan sembuh. Bapak Ibu mungkin ingat kisah bagaimana Sadrak, Mesah, Abednego dalam kitab Daniel. Ketika mereka diperhadapkan harus menyembah raja waktu itu ya. Iman mereka dipertaruhkan. Menyembah patung raja atau kamu masuk dalam dapur perapian. Mereka bilang apa? Sekalipun mereka bilang gitu. Sekalipun Allah kami tidak mau nolong kami tetap tidak akan menyembah. Itulah iman yang Tuhan cari hari-hari ini. Bukan iman, ya oke lah aku beriman lah. Tapi ketika keadaan tidak berubah, ketika masalah masih tetap ada, apakah kita masih punya iman? Atau kita sudah mulai kehilangan iman? Atau otak kita mulai kayaknya salah nih. Udahlah, gak ada iman-imanan. Ayo kita pakai cara kita, ayo kita pakai pola pikir kita. Kita harus selalu bergantung dan percaya bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu berdatangan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Dan Alkitab katakan iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah oleh sebab itu maka saya katakan tadi, untuk kita bisa tetap memiliki iman percaya di tengah keadaan yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini, jangan terlalu banyak dengar apa kata orang di luar. Saudara harus masuk ke dalam mendengarkan firman Kristus. Di luar sana ada begitu banyak suara Bapak Ibu. Suara-suara di luar sana seringkali mengganggu iman kita. Seringkali mematikan iman kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu seringkali mengganggu iman kita. Tapi Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran firman. Kalau saudara mau iman, saudara tetap kuat, saudara tetap percaya di tengah-tengah tantangan yang sedang ada, saudara harus masuk untuk selalu punya hubungan dengan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan mulai melakukan firman tersebut. Amin. Hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, ada begitu banyak orang-orang membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Dan ada begitu banyak iman anak-anak Tuhan mulai tergoncang. Di anak-anak muda, saya juga pelayanan generasi Bapak Ibu. Mereka mulai tergoncang, apakah pasangan hidup itu harus seiman atau tidak? Karena mereka pikir begini, sudah lama Kak saya berdoa untuk jodoh.
Tapi yang seiman gak muncul-muncul. Yang muncul yang tidak seiman, Kak. Masa gak boleh? Halo? Gereja sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Yang dimana di Alkitab sudah dikatakan demikian, kita berusaha untuk keluar dari firman tersebut. Karena kita lihat keadaan tuh seolah kayaknya firman Tuhan tidak bisa lagi relate begitu dengan kehidupan yang saya hadapi hari ini. Lihat, orang sudah mulai kehilangan iman. Mereka sudah mulai hilang kepercayaan kepada apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan ucapkan dari kebenaran firman-Nya. Makanya Yesus katakan ketika aku datang, apakah aku masih mendapati iman di bumi? Apakah masih ada orang-orang yang berpegang teguh kepada perkataanku? Apakah masih ada orang-orang yang benar-benar yakin apa yang dikatakan oleh firman-Ku itu ya dan amin? Itu yang Tuhan cari. Makanya kita kembali lagi bahwa Allah turut bekerja. Ya kalau belum dapat, sabar Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ya yang anak-anak muda ya maksudnya. Bapak Ibu udah menikah jangan lagi ya. Ini yang belum menikah nih. Itu mereka begitu kompromi. Apa memang masih relate Kak hidup kudus? Bapak Ibu saya nggak tahu di Semarang, tapi di beberapa kota-kota yang mungkin nggak terlalu terkenal, itu sex before marriage itu suatu hal yang lumrah Bapak Ibu. Katanya uji coba Kak, test drive katanya begitu. Padahal Alkitab sudah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang mulai kompromi. Kita mulai tarik ulur. Kayaknya boleh nih. Semua orang melakukan kok. Korupsi dikit-dikit bolehlah, semua orang melakukannya. Mabok-mabokan bolehlah, semua orang juga terlibat. Judi online sekarang udah di mana-mana, bolehlah. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Berarti kita nggak percaya bahwa Allah turut bekerja di sana. Saya berdoa jemaat di tempat ini tetap punya iman. Apapun yang terjadi. Amin. Karena kita yakin Allah turut bekerja. Dia pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau belum terjadi, berarti dia sedang melakukannya. Sabar. Tetap percaya, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan untuk usahamu, untuk anak-anakmu, untuk pekerjaan, untuk apapun. Janji Tuhan itu pegang. Makanya baca firman. Jangan terlalu banyak baca-baca Facebook Bapak Ibu. Aduh sekarang nih banyak pengajaran-pengajaran yang kami di GBI itu kemarin sempat pusing Bapak Ibu ya. Ya, yang ada yang mengatakan lah Yesus bukan juru selamat lah. Ya, yang ada yang nggak percaya Tritunggal lah. Yang sudah begitu menjadi dasar doktrin tiba-tiba diobok-obok Bapak Ibu. Ya. Yang ngobok-ngoboknya orang-orang yang terpelajar lah, ya katanya teologi lah, profesor, doktor, mungkin kira-kira begitu kan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berpegang kepada kebenaran. Bukan kepada perkataan si pendeta, bukan kepada perkataan si pastor atau hamba Tuhan, enggak. Tapi kepada firman, apa yang firman Tuhan katakan, ya atau tidak, itu dipegang. Seperti jemaat mula-mula kan, ketika ada yang khotbah, mereka uji, apa yang dikhotbahkan sesuai enggak dengan firman. Jadi jangan sampai orang yang berdiri di mimbar kadang-kadang mereka menyampaikan yang tidak ada di firman. Dan itu akhirnya membuat orang jadi bimbang dan ragu. Nah, ayo kita kembali bahwa Allah turut bekerja, sebab itu tetap percaya dan punya iman. Yang kedua, Bapak Ibu dengan cepat, tetap bersyukur. Katakan tetap bersyukur. Bilang kiri kanan, bersyukur. Bapak Ibu, bersyukur itu gampang apa susah? Ngomongnya sih gampang Pak, bersyukur. Ngelakuinnya Pak, aduh. Bukan lagi bersyukur itu Pak, marah-marah ya. Small is big. Bersyukur itu suatu hal yang kecil tapi bisa mengakibatkan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Betul gak? Tetap bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Allah itu tidak statis. Tapi dia dinamis. Dia sedang bergerak, dia sedang melakukan sesuatu. Jadi bersyukur itu ungkapan karena kita mengerti, jadi Tuhan,
Aku tahu engkau tidak tinggal diam. Sekalipun keadaan hari ini sedang tidak baik, ada penyakit, ada pergumulan, ada ekonomi yang sedang tidak baik saja, tapi saya percaya engkau tidak statis, engkau sedang bekerja dan aku bersyukur untuk itu. Maka dikatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja, berarti dia tidak statis. Dia sedang bergerak melakukan sesuatu. Kita mungkin nggak tahu, tapi Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Sama seperti Ayub. Kita tahu Bapak Ibu, tidak ada orang sesaleh Ayub di dunia ini, Alkitab katakan. Salehnya minta ampun. Bahkan namanya Saleh aja kalah. Yang namanya Saleh aja kalah saking salehnya Ayub. Tapi di tengah kesalehannya, dia menghadapi sesuatu yang gak enak. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub secara keseluruhan, itu dia baru dapat kabar ada masalah, belum juga selesai ngomong, ada lagi kabar, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Usahanya hancur dalam satu hari, anaknya meninggal semua dalam satu hari. Habis, bis, kata orang. Tapi di tengah keadaan tersebut, Ayub bisa bersyukur. Betul nggak? Karena dia tahu Allah sedang bekerja melakukan sesuatu. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu datang hari ini. Pergumulan apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin sudah bertahun-tahun masalah itu belum selesai. Penyakit itu belum sembuh. Ya, mungkin sudah bertahun-tahun usaha saudara masih begitu-begitu saja. Ya, mungkin sudah bertahun-tahun sudah menghadapi masalah tersebut. Tapi satu hal kita harus punya sikap. Tetap bersyukur. Karena aku tahu engkau sedang bergerak. Engkau tidak statis. Bersyukur. Enggak gampang. Saya bilang bersyukur itu gampang. Enggak gampang Bapak Ibu. Tapi waktu itu Tuhan terima kasih. Engkau baik. Aku mengucap syukur sebab engkau baik. Sekalipun keadaan sedang tidak baik. Aku bersyukur sebab engkau tetap baik. Amin. Ayub tetap bersyukur. Habakuk dia tetap bersyukur. Di tengah keadaan juga yang tidak baik. Bangsanya harus dibantai. Tapi dia tetap bisa bersyukur. Dia bersuka cita. Karena mengerti bahwa Allah sedang bekerja melakukan sesuatu. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan tentang bersyukur? Artinya begini. Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa samakan. Apa yang Allah rencanakan atas kehidupan saya, itu berbeda dengan apa yang Allah rencanakan untuk kehidupan anak-anak saya. Apa yang Allah rencanakan untuk kehidupan Pak John dan beberapa pastor di sini itu pasti berbeda-beda. Nah, di tengah perbedaan tersebut kita harus punya rasa sikap bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu harus membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa kita seringkali nggak bisa bersyukur? Karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Aduh Tuhan, kayaknya enak ya kalau misalnya usaha kayak si A itu, kayaknya wah banyak duit Tuhan, begini, betul nggak? Kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Nah Tuhan mau bersyukur begini, karena Tuhan itu memiliki rencana masing-masing atas setiap kehidupan kita. Jadi nggak perlu kita harus membandingkan diri, nggak perlu kita harus iri hati atas keberhasilan orang lain. Gereja di sini dengan gereja kami di Cilegon, Tuhan punya rencana yang berbeda. Betul nggak? Ingat Bapak Ibu, kita nggak boleh mengukur sebuah keberhasilan dengan namanya uang ataupun kekayaan. Karena tujuan Tuhan bukan untuk membuat kita kaya ataupun berhasil dalam arti materi. Tapi tujuan Tuhan adalah membuat kita bagaimana hidup kita bisa maksimal menjadi terang dan menjadi garam di mana kita berada. Itu tujuan Tuhan. Nah tapi sekarang dunia mulai membalik. Coba saudara kalau nonton podcast, selalu keberhasilan soal apa? Ayo, uang. Saudara tahu nggak tontonan yang paling banyak ditonton orang tentang apa? Flexing. Betul nggak? Orang bahas soal rumahnya yang besar-besar. Ya kamarnya ada 10 mungkin gitu kan. Kalau kita kan kamar kita 1 kali 10 mungkin gitu ya. Ya kamarnya ada 10 mungkin gitu ya. Betul gak? Itu orang paling seneng. Nah akhirnya ini digiring nih. Orang sudah mulai. Dan dia gak bisa bersyukur untuk keadaan, untuk apa yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupannya. Kalau kita ingin melihat ataupun dipercayakan sesuatu yang besar, mulai dari sesuatu yang kecil dulu Bapak Ibu. Ya.
kelola dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, kelola dengan baik. Saya percaya ketika kita bisa kelola dengan baik, Tuhan akan tambahkan itu. Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi. Nah masalahnya kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Kita menjadi iri hati ketika orang lain berhasil. Dan kita menjadi duka cita kalau ada orang yang lebih hebat dari kita. Coba nextnya apa tuh saya buat ya, lupa saya. Ini dia. Tidak jadi iri hati dengan keberhasilan orang lain dan tidak bersuka cita dengan penderitaan orang lain. Ini paling susah Bapak Ibu. Gak usah orang lain, kadang-kadang sesama anggota gereja pun demikian. Ini saya bicara gereja di Cilegon Bapak Ibu. Saya gak ngomong gereja di sini. Iya gereja di Cilegon seperti itu. Iri dengan keberhasilan. Wih lihat jemaatnya, makin banyak. Wih gedungnya di pelebaran. Wih itu mereka buat beli LCD baru, sound baru. Kita harus juga buat seperti itu. Lomba-lomba. Jadi esensi gereja udah lari dari apa yang Tuhan mau. Hanya kepada tampilan fisik doang. Hanya kepada tampilan materi doang. Padahal Tuhan gak pernah merencanakan kita untuk ke arah sana. Dia mau kita menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Itu keberhasilan. Kecil pun yang kita punya, sedikit pun yang kita punya, tapi itu maksimal, itu sebuah keberhasilan. Jadi jangan pernah mengukur keberhasilan dengan seberapa banyak uangmu, seberapa hebat usahamu, seberapa besar pelayananmu, seberapa banyak jemaatmu. Tidak. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, kecil atau besar, kita bisa maksimalkan, kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebuah keberhasilan. Jadi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau ada orang Jawa bilang apa? Ojo dibanding-bandingkan. Ya. Apa sih bahasa Jawa? Ojo dibanding-bandingkan gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Bilang kiri kanan, jangan dibanding-bandingkan. Amin. Ya. Suami jangan banding-bandingkan dengan istri lain. Amin Bapak-bapak. Amin. Ibu-ibu jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Amin. Pipi jangan kayak suami dia dong Pi. Begini. Wah udah berantem itu. Masalah di rumah tangga itu kan begitu. Karena hal sepele saling membanding-bandingkan. Enggak bersyukur harusnya. Tuhan terima kasih buat istri yang luar biasa. Terima kasih buat suami yang luar biasa. Sekalipun masih ada kekurangan tapi kau bersyukur. Tuhan memberikan dia menjadi pendamping hidupku. Amin. Oh iya, harus seperti itu. Allah sedang bekerja untuk kehidupanmu, Mi. Allah sedang bekerja untuk kehidupanmu, Pi. Aku bersyukur. Aku bersyukur untuk anak-anakku. Sekalipun gak juara, tetap anak papa dan mama. Amin. Jangan kalau juara, anak papa. Anak mama. Begitu gak juara, anak tetangga. Banyak anak-anak sekarang, banyak yang stres, banyak yang kecewa orang tua. Kenapa dibanding-bandingkan? Ya selalu keberhasilan anak dinilai dari prestasi sekolah gitu ya. Juara atau enggak gitu ya. Enggak, kita gak boleh melakukan seperti itu. Karena Allah punya rencana untuk anak kita. Amin. Jadi gak perlu dibanding-bandingkan. Ya mungkin anaknya sana dia jago matematika, ya mungkin anak kita nanti jagonya apa, saya nggak tahu. Betul nggak? Nggak perlu dibanding-bandingkan. Jadi jangan dipukul rata semua. Oh itu anak sana tuh jago matematika, kamu harus seperti anak dia jago Lah anaknya nggak suka matematika gimana, harus dipaksain Bapak Ibu. Kadang saya lucu lihat orang tua zaman sekarang yang sekolah tuh bapak dan emaknya. Betul nggak? Di lesin ini, lesin itu, lesin ini, lesin itu. Anaknya nggak punya waktu main lagi. Iya itu sekarang orang tua keluarga banyak masalah tuh hanya gara-gara hal demikian. Karena tidak mau kalah. Ya, dibanding-bandingkan. Yuk kita jangan iri hati hari-hari ini. Bersyukur aja. Berapapun yang kamu punya bersyukur. Jangan seperti yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, yang 1 dia iri. Aduh, gue cuma punya 1. Tuhan, dia 5. Yang 2. Lah gua kok cuma 1. Mungkin ngomong gitu kan. Gak adil Tuhan mah. Udahlah, tanam aja. Disimpan aja. Gak bersyukur, dia gak melakukan. Makanya saya bilang keberhasilan itu ketika engkau, apa yang di tanganmu, engkau kerjakan maksimal, itu keberhasilan. Mau 5, mau 2, mau 1,
Di hadapan Tuhan sama. Itu kepercayaan Tuhan berikan. Lo kalau kamu mau dipercayakan lebih, Alkitab katakan, ayo kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita pengen lebihnya doang, tapi mengerjakannya kita nggak mau. Mengelolanya kita nggak mau. Yuk berapapun yang dipercayakan, yuk kita kelola dengan ucapan syukur. Ya, mungkin kita punya warung masih 1 petak. Ya, mengucap syukur yang 1 petak ini. Lakukan yang terbaik, amin. Ya, lakukan saja. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Pasti Tuhan akan berkati karena Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Biasanya kalau yang terakhir jemaat tuh puji Tuhan Pak yang terakhir. Soalnya dari tadi saya udah nahan kencing Pak. Ada nahan lapar. Ya, yang ketiga adalah jangan menyerah. Bilang kiri kanan jangan menyerah. Saudara percaya kita adalah umat yang lebih dari pemenang? Wah, kalau di sini mah amin Pak, lebih dari pemenang. Begitu di luar, aduh Pak, saya kalah babak belur Pak, bonyok. Ya kan begitu kan. Tadi kita juga nyanyi, oh, pemenang, pemenang. Ini kita sering kali nih, pemenang ini bukan karena dia nggak pernah mengalami kejatuhan loh. Tapi pemenang itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang untuk naik nggak selalu jalannya naik. Tapi orang untuk naik itu kadang-kadang dia harus jalan turun. Pernah manjat gunung? Manjat gunung. Yang pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Siapa yang pernah? Saya yang pernah. Oh, anak gunung semua ternyata di sini. Kalau kami anak pantai. Soalnya dekat Merak ya kan. Ya. Kalau kita naik gunung emang jalannya terus naik gitu? Enggak kan? Ada naik, ada turun kan? Turun. Nanti naik lagi kan? Turun lagi. Naik lagi kan? Sampai ke puncak enggak? Itulah pemenang. Pemenang bukan berarti nggak pernah masanya turun, nggak pernah masanya jatuh. Tapi pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti dan tidak mau menyerah. Kalau kita tahu Allah saat ini sampai hari ini masih bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, terus kenapa kita harus stop? Kan Allah masih bekerja. Allah masih melakukan sesuatu. Tapi kenapa kita jadi berhenti? Kenapa kita jadi mundur? Kenapa kita harus meninggalkan Tuhan? Meninggalkan pelayanan? Meninggalkan semua yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita? Hanya gara-gara masalah, hanya gara-gara sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. 2 Korintus 2 ayat 14, Tuhan katakan begini. Tuhan selalu membawa kita kepada jalan kemenangannya. Selalu. Dia tuh sebenarnya selalu bawa kita pada jalan kemenangannya. Cuman ketika kita dibawa ke sana, kita mundur. Kita keluar dari jalan tersebut. Kita tinggalkan Tuhan, kita kecewa, kita akhirnya melupakan Tuhan dan kita nggak mau lagi urusan dengan Tuhan. Karena kita kecewa. Ada begitu banyak hari-hari orang Kristen kecewa, marah sama Tuhan. Kemarin ada satu kesaksian anak muda kami. Sama dia juga mengalami kekecewaan, tapi puji Tuhan dia balik lagi sama Tuhan. Kecewanya kenapa? Karena dia waktu itu papanya sakit keras. Dia punya iman untuk papanya sembuh. Tapi kenyataan papanya harus dipanggil oleh Bapa di surga. Dan dia marah, dia kecewa. Dia tinggalkan Tuhan. Nggak ada lagi itu namanya saat teduh. Nggak ada lagi itu namanya doa-doa, ibadah, ke gereja, komsel, apa segala macam. Dia tinggalkan Tuhan. Tapi bersyukur dia, Tuhan tuh begitu baik. Menjamah hatinya kembali. Dan akhirnya dia sekarang berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin kita udah bilang, aduh, mungkin saya nggak akan ke gereja lagi. Mungkin hari ini terakhir saya ke gereja. Habis pulang nih saya mau pamit lah sama Pastor John. Pak John, gak usah dikunjungi lagi, saya tidak akan ke gereja lagi. Mungkin dibilang gitu kan. Kenapa? Ya mungkin kita berpikir, kecewa Pak. Gak ada Tuhan Pak. Saya udah berdoa bertahun-tahun. Gak dijawab-jawab Pak. Saya udah punya iman. Gak terjadi-jadi Pak. Gak ada Tuhan-Tuhanan. Nah ini yang sedang terjadi hari-hari. Kita tuh menyerah karena keadaan masalah ataupun pergumulan yang begitu berat dan membuat kita aduh Tuhan ada atau enggak sih? Saudara pernah enggak mempertanyakan seperti itu? Tuhan tuh ada atau enggak sih?
Saya juga pernah dulu mempertanyakan hal ini. Tuhan tuh ada gak sih? Soalnya begini, ketika kita berdoa, kayaknya Tuhan kayak gak jawab gitu. Ketika kita bersyukur, kayak Tuhan tuh nggak kayak nggak bilang yes I am here gitu ya. Enggak gitu, kayaknya diem aja, silent semuanya. Hening. Maka saya bilang tadi, di situ kita harus punya iman. Amin. Di situ kita harus percaya terus sama Tuhan. Nah, jangan menyerah dengan keadaan. Yesaya 43 ayat 9 kata begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, saya mau beritahu di sini bahwa tujuan Tuhan bukan menciptakan kita untuk menjadi kaya, hanya sekedar banyak harta, banyak usaha, enggak. Tapi tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadikan kita serupa, segambar dengan anaknya. Roma 8 tadi jelas dikatakan bahwa kita diubah serupa, segambar dengan gambaran anaknya dari ayat 29. Itu tujuan Tuhan. Jadi melewati proses, melewati pergumulan yang ada satu maksud tujuan Tuhan untuk membentuk karakter setiap kita. Menjadi seperti Kristus. Makanya kita nggak boleh menyerah di tengah keadaan masalah atau apapun yang saudara sedang hadapi. Jangan menyerah. Karena Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dengan arti begini, Tuhan mau membentuk hidup kita menjadi serupa, segambar dengan gambaran anaknya. Itu tujuan Tuhan. Nah, kalau kita masih diizinkan hari ini menghadapi masalah, pergumulan atau apapun, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Ya, betul Bapak Ibu. Saya dulu juga protes ketika anak saya divonis dokter kena autoimun. Kami bilang, Tuhan, bukankah kami sudah memberikan hidup bagi Tuhan? Kami sudah melayani, kami sudah melakukan segalanya. Sejak muda saya udah bilang, Tuhan, aku memberikan hidup untuk Tuhan. Aku tinggalkan semua kenikmatan dunia, apa saya nggak pikirkan, saya hanya mau melayani Tuhan. Tapi kok begini, kita protes. Kita marah, kita kecewa, menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan. Hampir mau menyerah. Puji Tuhan gak jadi menyerah Bapak Ibu. Hampir mau menyerah. Autoimun, anak saya dulu tuh sampai lumpuh Bapak Ibu. Kalau lihat keadaannya kan seperti biasa aja gitu ya. Lumpuh gak bisa jalan, saya yang gendong dia waktu masih kecil. Aduh, gak enak rasanya. Tapi di situ Allah sedang bekerja, membentuk, memproses kehidupan kami. Untuk menjadi rendah hati. Untuk belajar mengandalkan Tuhan. Untuk belajar hanya berserah kepada Tuhan. Untuk gak menyombongkan diri. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan untuk membentuk karakter kita supaya menjadi seperti Kristus. Kalau mungkin hari ini suamimu belum berubah ibu-ibu, jangan menyerah. Dia mungkin Tuhan pakai untuk membentuk karaktermu. Supaya engkau bisa menjadi istri yang tunduk, taat, mengasihi. Kalau hari ini istrimu belum berubah, hai bapak-bapak, masih cerewet, ya kan begitu kan? Ya, jangan menyerah, amin. Ya. Itu cara Tuhan untuk membentuk kehidupan untuk lebih sabar. Amin. Untuk lebih rendah hati. Ada banyak hal-hal yang di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita gak bisa terima. Kadang-kadang kita mau protes. Hai Bapak Ibu, jangan protes dulu. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Dia mau buat apa saudara? Jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ya, sesuatu yang gak enak kan? Padang gurun, padang belantara itu gak enak Bapak Ibu. Ada yang mau liburan ke padang gurun, padang belantara? Gak ada. Nggak enak, panas banget, dingin banget Bapak Ibu. Yang pernah ke padang gurun ya, katanya begitu, saya belum pernah puji Tuhan. Ya, katanya kok dingin banget, kok panas, nggak enak, nggak nyaman. Tapi di situ Allah ingin memunculkan sungai-sungai, Allah ingin memunculkan sebuah jalan yang baru di sana. Artinya apa? Dari hal-hal yang nggak enak, Tuhan ingin memunculkan karakter Kristus. Dari hal yang tidak enak, Tuhan ingin memunculkan sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Dalam Ayub, coba next. Ya, lagi next. Sesudah film, ada ayat terakhir. Nanti kita nonton film. Oke. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas. Emas itu mahal atau murah? Mahal ya, sekarang lagi 1.300.000 ya.
Kenapa saya tahu? Karena jemaat kami banyak tukang emas. Ya, jadi tahu harga emas gitu ya. 1.300.000 tuh. Prosesnya nggak enak untuk mendapatkan emas yang murni. Kalau emas bisa ngomong itu panas katanya. Sakit. Bener. Masalah yang dihadapi itu rasanya nggak enak, sakit, nggak nyaman. Ya, suatu hal yang mengganggu kita. Tapi di situ Allah sedang memunculkan sesuatu yang bernilai. Yaitu karakter Kristus, yaitu emas. Ya, supaya apa? Kamu dipakai Tuhan menjadi terang, menjadi garam. Menjadi berkat di mana berada. Saya akhirnya mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Sekarang saya baru ngerti. Ada banyak orang mengalami hal yang sama seperti anak saya. Di Cilegon ada beberapa. Dan tahu siapa yang mereka ngontek siapa? Mereka gak kontak dokter dulu. Mereka kontak kami. Mereka tanya, mereka cari info. Mereka dikuatkan, kami doakan. Di situ kami mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi masalah-masalah yang gak enak. Rupanya Tuhan mau supaya kami nanti menjadi berkat bagi mereka. Bisa menguatkan mereka juga. Jadi apa yang saudara alami hari ini itu sebuah hal pembelajaran di mana saudara akan dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi mereka yang mengalami hal yang sama. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh berdampak. Betul nggak? Orang yang sukses itu melewati masa-masa yang gak enak. Ketika mereka berhasil melewati masa yang gak enak, di situ mereka bisa jadi berkat, betul gak? Tapi kalau mereka belum pernah di sana, mau ngomong apa Bapak Ibu? Kalau saudara belum pernah mengalami namanya kekurangan, belum pernah mengalami suatu hal yang gak enak, terus saudara bercerita kepada orang yang mengalami hal yang sama, kita mau ngomong apa? Karena kita belum mengalami, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk menguatkan mereka, menjadi berkat bagi mereka. Sama seperti Ayub. Ia muncul seperti emas. Amin. Yuk kita nonton sebentar filmnya. Ini hidup ini bagaikan menaiki anak tangga. Kadang kita berjalan. Ada suaranya nggak ada ya? Jatuh dia. Tapi dia naik lagi. Jatuh lagi. Udah mau nyampe, jatuh lagi. Sekarang kita juga capek ya, udah lelah menghadapi hidup. Saya percaya bahwa dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjadi terang. Waktu kita jatuh, yuk kita bangkit. Waktu kita lemah, ayo kita kembali sama Tuhan. Amin. Jangan menyerah. Ya, apapun terjadi jangan menyerah. Bilang kiri kanan jangan menyerah. Jangan menyerah. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian kuasa-Mu terlebih besar ya. Tuhanku terlebih besar. Kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar umat Muritap ini tetap percaya, punya iman. Karena kami tahu Engkau Allah turut bekerja. Biar umat-Mu tepat ini tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan sedang percayakan hari ini. Dan umat-Mu tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, tapi terus maju. Karena mereka adalah umat yang lebih dari pemenang. Sore aku berdoa, Kau yang menguatkan mereka, Kau yang meneguhkan hati mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Ketika engkau percaya, katakan amin. Katakan puji Tuhan. Imani terjadi dalam hidup saya dan saudara semuanya. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, firman Tuhan mengatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau,
mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, ku hidupku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.